Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swasti Namo Buddhaya. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat di pagi yang cerah ini. Kami admin Jawa Buana kembali hadir untuk memberikan informasi seputar sejarah masa lalu. Oke, admin akan menjelaskan sejarah Lamongan. Asal usul dan sejarah Lamongan, wilayah yang disahkan Kanjeng Sunan Giri. Lamongan merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Daerah ini merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan metropolitan Surabaya, yakni Gerbang Kertosusila. Kabupaten Lamongan memiliki wilayah yang luas, terbagi menjadi 27 kecamatan, 12 kelurahan, dan 460 desa. Mengutip dari laman resminya, nama Lamongan berasal dari nama seorang tokoh pada masa silam. Dahulu ada seorang pemuda bernama Hadi yang mendapatkan pangkat Rangga menjadi Rangga Hadi. Oke, untuk melihat jejak sejarah selanjutnya, mari kita langsung saksikan video yang saya siapkan untuk kalian semuanya. Sejarah kota Lamongan. Dulu Lamongan merupakan pintu gerbang ke kerajaan Kahuripan, ke kerajaan Panjalu, kerajaan Jenggala, kerajaan Singosari atau kerajaan Mojopahit. Berada di ujung Galuh, Ganggu, dan Kambang Putih, Tuban. Setelah itu tumbuh pelabuhan Sedayu, Lawas, dan Gujaran Gresik. Merupakan daerah amat ramai sebagai penyambung hubungan dengan kerajaan luar Jawa, bahkan luar negeri. Zaman kerajaan Medang di Kamulan di Jawa Timur. Di Lamongan berkembang kerajaan kecil Malawapati. Kini dusun Melawan, desa Kedungwangi, kecamatan Sambeng, dipimpin Raja Agung Anglin Dharma, dibantu Pati Sakti Batik Madrim, termasuk kawasan Bojonegoro kuno. Saat ini masih tersimpan dengan baik sumping dan baju Anglin Dharma di dusun tersebut. Di sebelah barat berdiri kerajaan Rajekwesi di dekat kota Bojonegoro sekarang. Pada waktu itu kerajaan Majapahit dipimpin Raja Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389. Kawasan kanan kiri Bengawan Solo menjadi daerah Pardikan, merupakan daerah penyangga ekonomi Mojopahit dan jalan menuju pelabuhan Kembang Putih. Wilayah ini disebut daerah Swatantra Pamotan di bawah kendali Bre Pamotan atau Sri Baduga Brahmiswara Paman Raja Hayam Wuruk. Sebelumnya di bawah kendali Bre Wengker Ponorogo, daerah Swatantra Pamotan meliputi 3 kawasan pemerintahan Akuwu, meliputi daerah Bilulu, daerah Tenggulunan, dan daerah Pepadangan, yaitu Bojonegoro. Menurut buku negara Kertagama, telah berdiri pusat pengkaderan para cantrik yang mondok di Wonosrama Buddha Siwa, bertempat di Balua, Desa Blawi, Karang Binangun, di Paciran, Sendang Dhuwur Paciran, di Klupang, Lopang Kembang Bahu, dan di Luansa, Desa Lawak Ngimbang. Desa Babat, Kecamatan Babat, ditengarai terjadi perang Pubat. Sebab saat itu Babat salah satu tempat penyeberangan di antara 42 tempat sepanjang aliran Bengawan Solo. Berita ini terdapat dalam prasasti Bilulu yang tersimpan di Museum Gajah Jakarta, berupa lempengan tembaga serta 39 gurit di Lamongan yang tersebar di pegunungan Tandeng bagian timur dan beberapa tempat lainnya. Menjelang keruntuhan Mojopahit tahun 1478 Masehi, Lamongan saat itu di bawah kekuasaan kerajaan Sengguru Singosari bergantian dengan kerajaan Kertosono Nganjuk, dikenal dengan kawasan Gunung Kendeng Wetan, diperintah oleh Gemong, bertempat di sekitar Candi Buddha Siwa di Mantuk. Setelah itu diperintah Rakrian Rangga sampai 1543 Masehi, petilasan di Musola Kiai Muhammad Mastur Asnawi Keranggan, kota Lamongan.
kekuasaan Mojopahit di bawah kendali Aryo Jimbun Arya Jaya, anak Prabu Brawijaya V di Galgahwangi yang berganti Demak Bintoro, bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah Raden Fatah pada tahun 1500 sampai 1518. Lalu diganti anaknya Adipati Unus pada tahun 1518 sampai 1521 Masehi, Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Dalam mengembangkan ambisinya, Sultan Trenggono mengutus Sunan Gunung Jati Fatahillah ke wilayah barat untuk menaklukkan Banten, Jayakarta, dan Cirebon. Ke timur langsung dipimpin Sultan sendiri menyerbu Lasem, Tuban, dan Surabaya sebelum menyerang kerajaan Blambangan Panarukan. Pada saat menaklukkan Surabaya dan sekitarnya, pemerintah rakyat Rangga Kali Segunting Lamung ditaklukkan sendiri oleh Sultan Trenggono pada tahun 1541. Namun tahun 1542 terjadi pertempuran hebat antara pasukan rakyat Kali Segunting dibantu kerajaan Sengguru Singosari dan kerajaan Kertosono Nganjuk di bawah pimpinan Ki Ageng Angsa dan Ki Ageng Panulu. Mampu ditaklukkan pasukan Kesultanan Demak dipimpin Raden Abu Amin Panjilaras Panjiliris. Pertempuran sengit terjadi di daerah Bandung, Kalibumbung, Tembak Boyo, dan sekitarnya. Tahun 1543 Masehi dimulailah pemerintahan Islam yang direstui Sunan Giri III. Oleh Sultan Trenggono ditunjuklah R. Abu Amin untuk memimpin Karanggan Kali Segunting yang wilayahnya diapit Kali Lamong dan Kali Solo. Wilayah utara Kali Solo menjadi wilayah Tuban, Perdikan Derajat, Sigayu, sedangkan wilayah selatan Kali Lamong masih menjadi wilayah Japangan dan Jombang. Tahun 1556 M.R. Abu Amin wafat digantikan oleh R. Hadi yang masih paman Sunan Giri III sebagai Rangga Hadi 1559 Masehi, tepat hari Kamis Pahing 10 Zulhijjah 976 Hijriyah atau bertepatan 26 Mei 1569 Masehi. Rangga Hadi dilantik menjadi Tumenggung Lamung bergelar Tumenggung Surajaya hingga tahun 1607 dan dimakamkan di Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan. Tanggal tersebut dipakai sebagai Hari Jadi Lamongan. Setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, daerah Lamongan menjadi daerah garis depan melawan tentara penduduk Belanda. Perencanaan serangan 10 November Surabaya juga dilakukan Bung Tomo dengan mengunjungi dulu Kiai Lamongan dengan pekikan khas pembakar semangat Allahu Akbar. Lamongan yang dulunya daerah miskin dan langganan banjir berangsur-angsur bangkit menjadi daerah makmur dan menjadi rujukan daerah lain dalam pengentasan banjir. Dulu ada pamio wong Lamongan ngai renggeng gak iso ndogok, ngai ketiga gak iso cewok, tapi kini diatasi dengan semboyan dari Sunan Derajat, derajati para sunan dan kiai memayu raharjaning praja yang benar-benar dilakukan dengan perubahan mendasar dalam mensejahterakan rakyatnya, masih memegang budaya kebersamaan, saling membantu sesuai pesan Kanjeng Sunan Derajat. Hono mangan marang wong kang luwe, mengai hono paying marang wong kang kudanan, mangai hono teken marang wong kang wuto, mengai hono busawono marang wong kang wudo. Pemirsa, informasi tadi tentang sejarah lahirnya Lamongan mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Kami selaku admin Jawa Buana pamit undur diri. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.